بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Membaca Al-Quran bahkan berzikir, tapi kenapa tidak kunjung, tidak ada yang namanya kebahagiaan? Berarti ada yang salah pada diri dia. Mungkin ketika dia melaksanakan ibadah salat tersebut tidak terpenuhi semua rukun-rukun daripada ibadah tersebut. Bahkan kadang-kadangnya dia nggak paham apa yang dibaca, sehingga tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak memberikan pengaruh dalam jiwa dia. Itu salah satu sebabnya, Pak. Nggak paham apa yang dibaca. Lalu yang kedua, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena banyak manusia, kata Nabi SAW, kam min muridil khair la yusibah. Berapa banyak di antara manusia di muka bumi ini, kata Nabi, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Lihat, yang baik tidak cukup, Pak. Tujuan yang baik tidak cukup, sampai harus semua itu ada tuntunannya, Pak. Ada contohnya, Pak. Contoh seperti sholat. Dia sholat seperti sholat siapa? Harus dipertanyakan dulu. Karena kadang-kadang masalah sholat ini, si fulan dengan si fulan berbeda cara sholatnya, padahal bersampingan. Ya Pak, tidak Pak? Kadang bacaannya beda, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Berarti ada yang sesuatu yang tidak beres ini, Pak. Maka perlu diperiksa lagi ibadah sholat dia. Kemudian juga, Pak, tentang membaca Al-Quran. Kadang-kadang mungkin hatinya ini, Pak, tidak tersentuh sedikit pun, nggak membuat pengaruh dia, nggak mendapatkan kebahagiaan. Ya kan, banyak orang-orang terdahulu seperti siapa, Pak? Khawarij, kilabun nar, yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka adalah anjing-anjing neraka. Khawarij, mereka itu pakar ditanya tentang sholat malam luar biasa, kalah kita, Pak. Tentang Al-Quran kalah kita, Pak. Tapi mereka, kata Nabi, nggak melewati kerongkongan. Artinya apa? Nggak paham apa itu isi Al-Quran tersebut. Coba kalau seandainya kita baca Al-Quran satu lembar, Bapak paham artinya, lalu setelah itu diamalkan, diresapi artinya, itu akan datang namanya kebahagiaan. Ketika orang mengatakan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kalau kita bisa artikan, lalu kita amalkan, kita aplikasikan dalam hidup, pasti yang namanya kebahagiaan akan datang. Kadang-kadang kita nggak paham, itu kebanyakan. Kadang-kadang yang dibaca sama imam nggak paham, makanya wajar kalau ada yang batu-batu kan nggak paham, dia gelisah di belakang itu. Beda hanya ketika ada yang paham. Biarpun imam itu satu juz dia baca di depan itu, dia nggak akan kasih alamat, nggak akan. Justru dia merasapi maknanya, karena dia ya di situ tempat menikmati. Ya, dia paham artinya, dia paham semuanya apa yang dibaca sama imam. Lalu berzikir juga, Pak. Ya, berzikir ini saya katakan tadi bahwasanya salah satu sebab ya. Walaupun sebab yang lain kita tidak menampilkan, banyak sebab yang mendatangkan kebahagiaan, tapi di antaranya zikir. Ya, makanya kata Nabi SAW, ya harus kita memperbanyakkan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan orang yang jarang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sering mengingat Allah itu bagaikan ya orang yang hidup. Lalu bagaimana orang yang tidak mengingat Allah? Bagaikan orang yang mati. Ya. Tadi dikatakan sama Bapak bahwasanya rahmat Allah itu memang maha luas. Iya, rahmat Allah itu luas, Pak. Maka semua apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, itu termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang ketika sudah kita mengerjakan suatu amalan, ya jangan kita mengatakan bahwasanya saya dijamin pasti masuk surga, ya dengan sebab amalan tersebut. Gak boleh kita seperti itu, Pak. Orang itu masuk surga dengan sebab apa, Pak? Dengan sebab apa masuk surga? Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, orang bisa masuk mendapatkan ridho Allah, surga Allah itu
dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal itu sebagai perantara saja. Maka kita harus takut kepada Allah ketika amalan kita ini tidak diterima. Jangan kita riak, kita bangga kalau kita melakukan suatu ibadah, sholat, misalkan puasa, sudah pasti diterima sama Allah. Siapa yang menjamin? Gak ada yang tahu. Ya, wallahu a'lam. Ya, maka perlu ada yang diperbaiki, Pak. Ketika tidak kunjung datang kebahagiaan pada dirinya, ada yang harus diperbaiki. Ya, masalah sholat dia harus sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian dia baca Al-Quran, harus dia paham artinya. Kemudian dia tafsirnya. Kemudian istighfar lagi, dia memperbanyakkan lagi. Kalau tidak ada di sini, maka bagaimana kondisinya lagi? Jangan sampai kita termasuk orang-orang apa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, atau jangan-jangan hati mereka terkunci? Ya, jangan sampai seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, yang kedua silakan. Ini, Pak. Assalamualaikum. Jika sebarkan masalah di antara sesama muslim, namun ada orang yang menganggap bahwa dirinya muslim, namun tidak membalas salam tersebut, dosakah dia? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Masya Allah, pertanyaannya bagus ya. Ya, ini kalau nggak salah ini pembahasan yang kemarin ya. Masih ingat atau ya? Masih ingat Pak? Hadir kemarin. Hadir juga pekan yang lalu. Sampai hadir ya? Pekan yang lalu. Oh, hadir ya. Baik. Kata beliau tadi, ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Ini termasuk di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebarkan salam. Tapi ada kadang-kadang orang, walaupun dia sesama Islam, seakidah, kadang-kadang dia gak mau menjawab salam. Ini ada yang gak beres, Pak ya? Ada yang tidak beres seperti ini. Ada hati yang hasad, yang iri, yang tidak benar. Kembali kita kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Termasuk di antara salah satu kewajiban dan hak seorang Muslim, idza laqitahu fasallimu alaihi. Apabila Anda berjumpa dengannya, bertemu dimanapun, ucapkanlah salam. Ini motivasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya Islam mana yang paling baik, wahai Rasul, kata para sahabat, taqra'us salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyebarkan salam kepada orang yang Anda kenal dan juga kepada orang yang Anda belum kenal. Ini syariat Islam, ini syiar Islam yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sampai di kota Madinah. Saya bertanya, Pak, kalau kita mengucapkan salam itu apa? Sunnah apa wajib, Pak? Sunnah. Yang wajib yang mana? Jawab. Ya. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka di antara kewajiban kita adalah menjawabnya. Itu kewajiban kita. Maka kadang-kadang ketika ada yang mengucapkan salam, nggak mau dia, ya berarti ada sesuatu yang tidak beres, Pak. Doakan, Pak, semoga dia dapat hidayah yang benar. Iya, Pak? Ya, karena hidayah ini tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang, Pak, yang kita ingin mengucapkan salam kepada dia itu cuma gara-gara sepele, Pak. Mungkin gara-gara pemahaman kita agak beda sama dia, Pak ya. Ada seperti itu. Mungkin cara ibadah kita dengan dia kadang-kadang dia nggak mau menjawab salam kita. Ada seperti itu. Bukan seperti itu ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, justru kalau ada seperti itu namanya aneh bin ajaib, Pak ya. Aneh. Sudah diucapkan salam, lalu dia diam tidak menjawab, cukup dalam hati kata dia. Enggak diucapkan, itu doa, maka balas dengan doa tersebut. Ya mungkin tidak paham dia, nggak tahu hadisnya kali, Pak ya. Bisa, maka Bapak kasih udur dia ya, berikan udur, doakan semoga dia diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang ketiga. Ya, silakan, Pak. Saya juga singkat, kalau singkat jawab pertanyaan dulu. Gimana, Pak? Selalu dalam keadaan berwudu. Ya, baik. Beliau bertanya,
tentang adab membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran tersebut tentunya ya kitabullah yang suci, yang bersih. Maka termasuk di antara adab membaca Al-Quran adalah yang afdol, yang baik itu tentu kita bersuci dulu, Pak. Berwudu, itu yang paling afdol. Bukan berarti kita baca Al-Quran tanpa wudu tidak sah, tidak juga, Pak ya. Boleh kita baca Al-Quran ketika kita tidak berwudu, walaupun yang paling utama tadi apa? Kita bersuci dulu. Ada Al-Quran ya, baca Al-Quran banyak, Pak. Kita harus menghadap kemana, Pak? Menghadap kiblat, Pak. Itu ada baca Al-Quran. Kemudian juga kita apa? Isti'adah. Kemudian juga basmalah, seperti itu, Pak. Lalu tadi katakan bersuci, itu termasuk. Tidak harus wajib, Pak ya. Tidak wajib. Ya. Kan banyak kadang-kadang kita pengen baca Al-Quran, Pak ya. Contoh, misalkan lagi safar, ada di HP kan, tiba-tiba kita buka, baca saja, Pak. Ya sah, dapat pahala, tidak dapat pahala, seperti itu. Karena yang lebih afdal ya bersuci tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, siapa lagi? Jam berapa ini? Baru 3 orang. Kok bisa sama-sama satu pertanyaannya? Nggak ada ini, kalau nggak ada cukup seperti sini. Oh, satu lagi, Masya Allah. Silakan. Di mana, Pak? Ada apa? Kekeliruan. Ya, terus? Tidak boleh dipaksa turun. Karena tadi imam berpikir kalau saya bertahan pendapat itu mungkin lebih banyak anunya, jadi bukan turun. Tolong dijelaskan. Itu sholat tarawih maksudnya, kejadian. Iya, sudah berdiri. Lalu duduk lagi maksudnya. Ya, karena seolah itu memaksa di awal dan imamnya mengingatkan kalau saya bertahan. Yang seharusnya dia mengakhiri 2 rakaat sudah kan, tapi dia beri lagi. Mungkin dikiranya 3 rakaat kali ya, atau 4 rakaat. Hal seperti ini memang pasti apa? Tidak apa-apa, kan nanti ikat sholat sunnah, bukan yang wajib ya. Tidak jadi masalah, Pak. Misalkan dia duduk lagi, ya makanya kan biasanya kalau ada yang lagi lupa, biasanya kan mengingatkan di belakang, mengatakan apa? Subhanallah. Ini tidak masalah ya. Mungkin ya lebih, kalau seperti ini permasalahan bisa ditanyakan sama Ustadz nanti ya. Ada Ustadz kita di belakang nanti ya. Sudah saya tanya sama dia, saya bilang, kenapa Pak Ustadz tadi turun? Kalau saya bertahan, mungkin lebih besar mudaratnya. Semua bertahan. Ya mungkin dia lebih paham kali ya. Karena mungkin banyak jemaah yang belum paham juga. Tapi bagi kita yang sudah paham tidak jadi masalah. Ya dia misalkan duduk lagi seperti itu ya. Karena lebih parah lagi kalau seandainya dia lanjut, pasti fitnahnya lebih banyak kan? Oh ini sholat 3 rakaat, saya lanjut 2. Nah dikiranya witir lagi nanti. Berarti dia ambil yang paling ringan. Tidak mengapa seperti itu. Ya dia tidak berdosa juga, Pak ya, karena tidak sengaja. Orang yang tidak sengaja melakukan suatu perbuatan, Pak, itu diampuni, Pak. Karena Nabi mengatakan apa? Innallaha tajawaza li al-ummati al-khata'a wa nisyan. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, mengampuni dosa umatku dikarenakan dengan berapa perkara? Karena dia tidak sengaja, diampuni. Lalu yang kedua, karena kesalahan yang dipaksa sama orang lain. Ya, kan ada seperti itu, Pak, dipaksa melakukan perbuatan yang haram, sesuatu yang mungkar dipaksa. Orang ini nggak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, siapa lagi tadi sebelah sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz mengenai salam satu. Yang pertama itu kalau kita itu kadang kita salam, orang kafir itu kadang misalkan salam ke kita nggak tahu. Dia kafir kan kita nggak tahu. Gimana ini cara jawabnya? Kita kadang-kadang tahu begitu sudah tahu kok enggak. Maksudnya ini muamalah kita dan orang Islam gitu. Iya. Yang mengucapkan salam pun siapa? Iya. Dia. Ada dalam sunnahnya, perintahnya, ajaran tuntunannya diajarkan oleh Nabi SAW. Memang kita tidak boleh kita mengucapkan salam di awal kepada orang-orang kafir, tidak boleh.
Kalau dia mengucapkan salam kepada kita dengan lengkap, kan banyak sekarang Pak ya, ikut-ikutan karena orang kafir ya, dilihat karena teman bisnis, teman berjualan, ya sudah biasa buat dia. Assalamualaikum Pak Ustaz, itu banyak seperti itu. Bahkan kadang-kadang pahamnya syariat Islam di orang kafir. Maka kalau dia mengucapkan Assalamualaikum, apa jawaban kita? Alaikassalam. Jangan dijawab sempurna Pak ya, nggak boleh. Cukup alaikassalam. Bagimu juga ya, seperti itu. Cukup seperti jawabnya Pak. Jangan tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak seperti itu. Dan kadang-kadang lewat ini, lewat telepon gitu kita harus sadar, sudah terlanjur kita jawab. Sama aja Pak. Sama. Sebenarnya Pak, ketika ada orang yang mengucapkan salam lewat HP itu, sebenarnya otomatis ketika kita buka itu kan sudah terjawab dalam hati sebenarnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tidak perlu lagi kita tulis lagi sebenarnya Pak ya. Sudah terjawab gitu. Tapi kalau orang mungkin ya, ini kok malas pelit sekali dengan salam, ya jawabannya tidak mengapa ya. Orang kafir mengatakan demikian, jawab tadi alaikassalam. Tulis saja apa-apa. Iya sadarnya maksudnya sudah terlanjur kita ucapkan. Sudah terlanjur mengucapkan sempurna bagaimana? Sempurna iya. Oh sempurna. Kan tadi lupa, mungkin belum paham ya. Kan salah hadis keliru dan diampuni. Tapi kalau sudah paham ilmunya, jangan lagi diulang seperti itu. Sama ini ada ya, juga dalam grup itu juga. Dan orang kafir yang meninggal kita mengucapkannya innalillahi semoga surga. Jadi bingung juga ya. Saya juga bingung juga kalau itu. Ya, orang kafir tidak perlu ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya justru orang kafir itu yang meninggal ya, termasuk menghilangkan beban dunia ya. Iya. Orang kafir ketika dia Pak habis perkaranya di hati meninggal, ya sudah perkaranya nggak ada yang namanya kita doakan dia Pak. Walaupun dia teman baik kita, hatta sampai orang tua saja Pak, itu dilarang kita untuk memohon ampun Pak. Lalu bagaimana dengan teman kita bisnis kita nggak boleh terlebih lagi Pak. Nabi saja Pak, ketika Nabi ingin berziarah ke kuburan bapaknya, itu ingin meminta ampun kepada pamannya betul, dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh Pak, haram hukumnya. Tapi ketika dia masih hidup, kita berdoa kepada Allah, berikan hidayah ya Allah, karena ini teman saya yang baik dunia, boleh Pak ketika masih hidup. Adapun ketika sudah meninggal dunia, habis perkaranya, nggak boleh kita doakan Pak ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Perkara kemaksiatan atau kebaikan yang ditolak sama anak? Tentunya dalam hal kebaikan. Kebaikan. Ya. Ya, baik. Untuk perkara masalah kebaikan, ketika orang tua misalkan mengarahkan kepada anak, maka seharusnya sang anak tersebut mengikuti perintahnya. Tapi ketika dalam perkara kemaksiatan, nggak boleh kita taat kepada makhluk siapapun. Untuk dalam rangka berbuat maksiat kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tidak memutus Pak ya, ahli waris tidak. Ya, karena dia bukan orang kafir ya Pak. Ya, kalau orang kafir ya. Tapi kalau masih ada kaitannya hanya karena gara-gara permasalahan tersebut, ya masa sampai segitunya orang tua itu membenci anaknya. Saya kira orang tua tidak akan seperti itu ya. Biar bagaimanapun dia, tetap namanya tetap namanya anak. Ya seperti itu Pak. Apa ada orang tua sampai dia, memang ada sebagian sampai dia bunuh anaknya karena gara-gara keputusan yang kecil Pak ya? Ada seperti itu. Ya, kadang ini namanya apa? Orang tua durhaka kepada siapa? Jangan dikira anak durhaka sama orang tua saja ya, tapi ada orang tua karena nggak memberikan hak sama anaknya, banyak seperti itu Pak. Mungkin bisa juga Pak, kenapa bisa anak membangkang? Itu mungkin juga bisa karena orang tuanya kadang-kadang dia, ya artinya tidak ibadah, hanya perintah saja gitu ya. Tapi orang tuanya tidak melakukan kebaikan, bahkan yang ada banyak kemaksiatan gitu Pak. Kadang-kadang orang tua nggak percaya, nggak pede sama orang tuanya, ada seperti itu. Justru anak itu mungkin dia jadi musuh dengan orang tuanya begitu Ustaz. Kan ada suatu peristiwa anak membunuh orang tuanya. Itu dalam hal ini. Nah ini namanya ada durhaka namanya ya. Ya sudah jelas kalau seperti itu, biar bagaimanapun kondisi, tetap yang namanya kalau kita membunuh orang tua kita, walaupun orang tua kita misalkan ya melakukan sesuatu yang tidak sepaham dengan kita, tetap namanya anak durhaka. Tetap namanya anak durhaka. Orang seperti ini Pak gak akan mencium surga pada hari kiamat. Kata Nabi SAW apa?
Termasuk di antara salah satu penyebab manusia itu celaka siapa? Anak itu nggak berbakti ketika orang tua sudah tua. Ya, dengan sebab itu bisa celaka dunia dan akhirat. Lalu bagaimana kalau dia membunuh jiwa, Pak? Nah, ini lebih parah lagi ya, dosanya berlipat ganda. Bahkan yang paling banyak ancamannya yang Allah kumpulkan dalam Al-Quran itu termasuk pembunuh ini. Apa balasannya Pak pembunuh, Pak? Mayyaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ini bayangkan berapa banyak ancaman di sini, Pak. Siapa yang membunuh jiwa seorang muslim dengan sengaja tanpa alasan yang benar, apa balasannya, Pak? Apa alasannya? Selain dibunuh apa? Neraka. Bayangkan, neraka jahanam. Khalidan fiha. Dia kekal selama-lamanya di dalam. Walahu ada gunawin. Bagi dia adalah adab yang sangat pedih dan mengerikan. Ya, semoga kita ya terhindar dari semua perilaku seperti itu. Anak durhaka sama orang tua durhaka sama anak. Semoga kita dijauhkan semua dari perkara tersebut. Wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai sini ya. Semoga di kesempatan lain bisa kita berjumpa lagi ya. Insyaallah ya. Wallahu a'lam. Semoga dosa yang singkat ini menjadi bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Sudah bayar? Cukup? Sudah kita tutup tadi kan? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.